Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Tacing TV, dan kali ini akan membahas tentang sejarah asal-usul desa atau kelurahan Karangwangun, Kabupaten Cirebon. Sebelum menyimak lebih lanjut, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Cekidot. Pada abad ke-15, kerajaan Islam Cirebon yang dipimpin oleh Suhunan Syarif Hidayatullah yang juga seorang sunan, dengan gigihnya mengembangkan agama Islam, sehingga banyak yang datang berbakti ke Cirebon dan menganut agama Islam. Tersebutlah sebuah kerajaan di Pamekasan, Madura, yang dipimpin oleh Prabu Bratajaya yang beragama Buddha, sangatlah tersohor dan mempunyai banyak penganut. Tetapi anak buahnya satu persatu bubar dan pindah ke Cirebon menganut agama Islam. Melihat keadaan tersebut, Prabu Bratajaya timbul amarahnya, kemudian mengirim surat agar Cirebon setor upeti ke Pamekasan. Namun Cirebon menolak untuk mengirimkan upeti, tidak mau disebut sebagai kerajaan bawahan kerajaan Pamekasan. Tindakan Cirebon yang demikian artinya bersiap-siap untuk menerima serbuan Prabu Bratajaya. Sinuhun Sultan Cirebon menemui Mbah Kuwu sebagai penasehatnya di Lemah Wungkuk untuk mengadakan musyawarah dalam menentukan tindakan selanjutnya untuk mengatasi serbuan Prabu Bratajaya. Hasil musyawarah tersebut dan atas nasihat Mbah Kuwu, maka Sinuhun agar menugaskan kepada Ki Gede Penganjang yang bernama Elang Kalam. Sinuhun datang ke Penganjang dan membicarakan kedatangannya kepada Elang Kalam, dan Elang Kalam menyanggupi dan berangkat ke Madura untuk adu kesaktian dengan Prabu Bratajaya. Elang Kalam berhasil mengalahkan Prabu Bratajaya, dan beliau diberi hadiah daerah Gebang dan putri dari Sultan Cirebon. Elang Kalam kemudian pamit menuju Gebang. Dari Cirebon menuju Kanci, terus ke selatan lewat Sindang Laut, Karangsembung, Karangwareng, terus ke timur sampai Jatipiring. Karena merasa lelah, Elang Kalam istirahat. Sambil istirahat, ia menanam biji asem dan jadilah asem paying. Terus berangkat lagi naik kuda hingga sampai Cibogo, terus ke selatan. Pada saat itu turun hujan hingga jalan menjadi belet-lelet. Daerah ini akhirnya dinamai Desa Waled. Dari Waled menuju ke arah timur dan selanjutnya ke arah utara. Pada saat itulah Elang Kalam menjumpai petani, dan beliau memberi pengarahan bersama istrinya, Putri Sultan Cirebon, beristirahat. Tempat di mana Elang Kalam beristirahat diberi nama Desa Paguaran, yang sekarang Pabuaran. Kemudian Elang Kalam meneruskan perjalanan menuju Gebang dan membuat keraton, dan menjadi raja dengan gelar Sutajaya Sutambres atau Sutajaya Wiranpas. Keberadaan keraton Gebang terdengar sampai ke wilayah Mataram. Seorang murid Sultan Cirebon yang bernama Sutajaya Kentol yang berada di Mataram merasa khawatir dengan berdirinya keraton Gebang adalah merupakan saingan keraton Cirebon. Dengan berbekal rasa kekhawatiran inilah, maka Sutajaya Kentol menuju Cirebon untuk meminta restu Sultan agar keraton Gebang dimusnahkan. Kehendak Sutajaya Kentol mendapat restu Sultan Cirebon,
Kemudian Sutajaya Kentol menuju Gebang untuk menggempur keraton Gebang. Akan tetapi maksud Sutajaya Kentol telah diketahui oleh Sutajaya Sutambres. Hanya dengan tepakan telapak tangannya ke tanah, maka musnahlah keraton yang telah dibangunnya. Kedatangan Sutajaya Kentol di Gebang di atas sebuah sasak atau jembatan hanya termangu-mangu saja. Dirinya merasa terbengong-bengong melihat sekelilingnya keraton Gebang yang semula berdiri megah, kini telah musnah. Tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama Sasak Karangmangu dan berkembang menjadi sebuah desa, yaitu Desa Karangwangun. Pada masa berikutnya ada Gubernur Jenderal Belanda mengenai daupan atau penyatuan wilayah bagi desa-desa yang berdekatan, maka wilayah Sasak Karangmangu yang berdekatan dengan desa Kesamben, pada waktu itu kepala desanya yang bernama Sela Perwata digabungkan menjadi satu. Warga desa menamainya dengan nama Karangwangun. Balai desanya berada di Sasak. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul desa atau kelurahan Karangwangun, Kabupaten Cirebon. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap berduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.